Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh hidup sebagai orang-orang percaya. Dan saudara, Tuhan Yesus bukan bertanya kepada kita menurut orang lain siapakah dia. Tetapi Tuhan Yesus bertanya adalah menurut kamu siapakah Tuhan Yesus. Saudara, iman kita kepada Yesus Kristus itulah yang sangat penting di mata Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, komentator dari apa yang sudah terjadi selalu terlihat lebih pintar dan lebih benar. Saudara, hal ini berlaku dalam banyak aspek ya dalam hidup manusia. Misalnya seorang komentator dalam bidang olahraga, saudara ya. Maka seringkali kita melihat komentator itu kelihatannya lebih terampil dibanding pemain olahraganya itu sendiri. Karena dia bisa mengomentari apa yang terjadi, lalu dia bisa menyayangkan ketika terjadi tidak sesuai harapan. Namun apakah ketika komentator itu ikut dalam olahraga, dia bisa berlaku seperti apa yang dia katakan? Saudara, kita tidak tahu. Saudara, demikian juga saudara-saudara, seringkali orang mengomentari hal-hal yang lain yang sudah terjadi. Dia berkata harusnya begini, harusnya begitu. Namun saudara, sebetulnya jikalau peristiwa itu belum terjadi dan dia ada di dalam peristiwa itu, kemungkinan dia akan berbuat yang sama. Saudara, saya membandingkan hal ini dengan bagaimana orang-orang berkomentar tentang Yesus Kristus. Dan orang-orang yang berkomentar tentang Yesus Kristus, dia sudah melewati ratusan tahun dari peristiwa Yesus Kristus, bahkan telah ribuan tahun. Bahkan di tahun belakangan ini, orang berkomentar tentang siapakah Yesus, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seakan-akan mereka yang berkomentar mengenai Yesus Kristus, seakan-akan mereka saksi mata daripada Yesus Kristus, sehingga mereka boleh berkomentar dan memberikan legitimasi dengan pendapat mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana sebenarnya kita bisa mengenal Yesus Kristus? Saudara, bukan oleh mereka yang berkomentar di ratusan tahun kemudian atau ribuan tahun kemudian setelah Yesus Kristus. Tetapi kita harus kembali kepada saksi mata, yaitu kepada kitab suci yang menuliskan tentang siapakah Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-20, ayat 41 sampai 44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini, saudara, adalah pertanyaan Tuhan Yesus tentang apa yang ditulis di dalam kitab suci, yaitu di dalam Mazmur Daud, yaitu Mazmur 110, saudara-saudara. Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus adalah, bukankah apa yang ditulis di dalam Mazmur itu adalah sesuatu yang kontradiktif? Yaitu terkait siapakah Mesias. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Alkitab kita, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, saudara, maka saudara-saudara ada bagian-bagian tertentu yang ketika dituliskan itu sangat sulit. Karena hal itu melampaui akal budi manusia, yang seringkali manusia berkata itu nggak masuk akal. Namun saudara, Tuhan yang menyampaikan firman Allah, Tuhan bisa menggenapi sesuatu yang kontradiktif itu menjadi sesuatu yang sifatnya paradoks, berjalan bersama-sama. Nah saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini? Yang pertama, saudara, Tuhan Allah telah menyatakan siapakah Mesias melalui firman-Nya di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Dan Mesias itu adalah Tuhan Allah itu sendiri.
Saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia bertanya bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias anak Daud, tetapi Daud memanggil dia adalah tuannya. Seperti dalam Mazmur 110 dikatakan, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yang Daud bicarakan adalah Mesias. Mesias ini keturunan Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana bisa menyelaraskan antara seorang itu anak Daud, tetapi dia juga dipanggil Daud sebagai tuannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini adalah sebuah penyataan yang Allah berikan kepada kita. Di sini Allah memberitahukan bahwa Mesias haruslah keturunan Daud. Tetapi Mesias yang keturunan Daud itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Saudara, inilah yang Allah nyatakan di dalam kitab suci. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah iman kita kepada Yesus Kristus bukan bergantung kepada bagaimana komentar orang pada hari ini tentang Yesus Kristus. Tetapi iman kita kepada Yesus Kristus harus bergantung kepada kitab suci oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena bagaimanapun kontradiksinya, apa yang disampaikan firman Allah, ternyata itu bukan kontradiksi. Itu sebuah kebenaran yang melampaui akal budi manusia, yang manusia tidak dapat lakukan. Tetapi Allah di dalam hikmat dan anugerahnya, dia berbuat itu kepada kita. Semata-mata karena dia punya rencana keselamatan bagi umat manusia. Saudara-saudara, manusia tidak mungkin dapat diselamatkan dengan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin bisa diselamatkan dengan korban-korban yang dia bawa sendiri kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada seorang manusia yang bisa menggantikan manusia lain. Karena seluruh manusia sudah berdosa. Hanya satu-satunya jalan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ketika dia memberikan Mesias. Dan Mesias itu haruslah lahir sebagai anak manusia. Tetapi Mesias itu haruslah yang kudus, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Sehingga korban di atas kayu salib itu efektif bagi seluruh umat manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah iman kita bukan bergantung kepada komentar manusia hari ini yang tidak menjadi saksi mata, bahkan banyak hal yang komentator hari ini tidak mengerti dan tidak tahu mengenai Yesus Kristus. Tetapi kita harus kembali kepada saksi mata yang menuliskan kitab suci. Bahkan kita kembali kepada kitab suci yang menubuatkan mengenai Yesus Kristus. Disitulah kita menemukan kebenaran yang hakiki mengenai siapakah Yesus. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita. Saudara, Alkitab itu ditulis oleh manusia, namun diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang ini yang dipilih Tuhan, mereka menuliskan kitab suci, yaitu Alkitab. Saudara, menarik apa yang Tuhan Yesus angkat ketika ia bertanya bagaimanakah orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Sebab Daud sendiri memanggil dia tuannya. Ketika Tuhan Yesus berbicara ini, Tuhan Yesus sedang mengutip Mazmur, saudara. Saudara, ketika saudara membaca Mazmur, maka kita menemukan bahwa Mazmur ini memang mempunyai jenis sastra puisi. Ketika saudara baca, maka saudara banyak menemukan Mazmur ini adalah sebuah ekspresi hati manusia kepada Tuhan. Ekspresinya bisa kecemasan, bisa marah, bisa kekhawatiran, dan lain sebagainya. Intinya, saudara, Mazmur ini menggambarkan pergumulan manusia kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita mungkin bisa bertanya, bagaimanakah mungkin kitab Mazmur ini bisa disebut sebagai firman Allah? Namun saudara, apa yang Yesus angkat di dalam bagian firman Tuhan ini
Saudara, jikalau Mazmur bukanlah firman Allah, bukanlah berasal daripada Allah, bukanlah diilhamkan oleh Roh Kudus, saudara, tidak ada seorang manusia bisa berkata-kata, bahkan Daud pun tidak dapat berkata-kata sebagaimana ia katakan. Ketika dia berkata mengenai anaknya, tapi dia memanggil dia adalah tuannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah saudara-saudara kita melihat bagaimana kitab suci yang memang ditulis oleh manusia, di dalam konteks sejarah manusia, di dalam konteks pergumulan manusia, tetapi saudara-saudara di dalamnya ada pekerjaan Allah yang mendorong orang-orang ini menuliskannya. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan sejarah yang ditulis dalam perjanjian lama, itu adalah sebuah sejarah keselamatan. Karena di dalamnya ada satu benang merah. Karena di dalamnya sedang menubuatkan satu pribadi yang sangat penting dan sentral di seluruh zaman sampai kepada akhir zaman, yaitu Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada kitab yang dapat seperti Alkitab. Tidak ada sebuah kitab yang dapat menuliskan hal-hal yang seperti ini. Karena hal-hal yang seperti ini tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang sebagai pengilham daripada kitab suci. Dialah yang memampukan orang-orang menuliskan sesuatu yang terlihat kontradiksi, tetapi sebetulnya sesuatu yang sifatnya paradoks. Dia berjalan bersama-sama. Dan itu melampaui hikmat, makrifat manusia, melampaui kompetensi manusia, melampaui kepintaran manusia, dan kekuatan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu Alkitab berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena orang-orang ini menjadi orang yang berbahagia, orang yang mengenal rencana Tuhan, dan hidupnya menjadi hidup yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dari firman-Mu kami bersyukur. Kami melihat terang daripada Tuhan, kami kembali memahami akan kitab suci, dan kami boleh mengenal Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, kami seringkali bisa terganggu oleh komentar-komentar orang yang kelihatannya begitu pintar dan begitu benar kelihatannya. Namun sesungguhnya Tuhan, kami disadarkan karena mengenal Yesus Kristus tidak dapat karena komentar orang lain. Tetapi mengenal Yesus Kristus harus kembali kepada apa yang Tuhan tuliskan di dalam kitab suci, supaya kami mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.